Halo semuanya, dalam seri ulasan kita kali ini, kita bakal ngebahas sebuah fenomena yang udah nggak asing lagi, apalagi pas musim hujan. Coba deh bayangin, hujan lagi deres-deresnya, jalanan mulai tergenang. Buat anak-anak sih, wah ini waktunya main air. Tapi buat kita yang lagi bawa motor, kesenangan itu bisa tiba-tiba berubah jadi semacam misteri mekanis di tengah jalan, apalagi pas kendaraan kesayangan mendadak mati total. Sering banget kan kita dengar pertanyaan kepo kayak, kok motor ayah diam aja sih di tengah genangan? Padahal ya, baru kemarin tuh motor sehat walafiat, dipakai kerja lancar jaya, tarikannya juga masih enteng banget. Terus kenapa coba kendaraan bermesin yang kelihatannya tangguh ini bisa mendadak bungkam 1000 bahasa habis ngelewatin genangan air banjir? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Sumber punya metafora yang luar biasa cerdas nih buat ngupas tuntas misteri ini. Ternyata, cara paling gampang buat paham gimana motor bekerja adalah dengan membayangkannya ya kayak tubuh manusia. Sama kayak kita, motor juga punya organ-organ vital yang super sensitif. Knalpot itu ibarat paru-paru, mesin itu otaknya, dan sistem kelistrikan beroperasi persis kayak jaringan saraf di tubuh kita. Masuk ke bagian pertama nih, paru-paru motor alias knalpot. Mari kita mulai diagnosis medis kita di organ vital yang posisinya paling depan dan yang paling pertama diserang oleh air. Waktu kita nekat nerobos genangan yang lumayan tinggi, air banjir yang kotor dan jahat itu bisa dengan gampang masuk ke lubang knalpot. Karena knalpot ini fungsinya persis banget kayak paru-paru, tempat dia ngebuang gas sisa pembakaran, begitu air masuk, motor bakal langsung tercekik. Secara harfiah, motor kita jadi susah banget buat bernapas. Bayangin aja deh kalau kita lagi asik berenang terus tiba-tiba tersedak menelan air. Rasanya panik dan sesak nafas kan? Nah, persis kayak gitu tuh yang dirasain motor kamu di tengah genangan. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Otak motor, yaitu mesin. Kalau paru-parunya udah kemasukan air, wah masalahnya nggak akan berhenti di situ. Kalau airnya terus nekat masuk melewati knalpot atau celah lainnya, efeknya tuh bakal fatal banget karena airnya nyampe ke mesin. Mesin ini kan otaknya motor, pusat komando buat semua pergerakan. Kalau air sampai masuk dan ngerendam ruang bakar di dalam mesin, siklus pembakaran otomatis langsung stop. Otak motor ini seketika ngeblank. Dia kehilangan kemampuan buat memproses bahan bakar atau merintahin komponen lain biar tetap nyala. Tanpa otak yang berfungsi, ya motor kamu nggak punya pilihan lain selain mati. Lalu kita sampai di bagian ketiga, saraf motor atau sistem kelistrikan. Organ sensitif terakhir di tubuh motor yang pantang banget kena air itu adalah sistem sarafnya. Sistem kelistrikan motor ini cara kerjanya mirip banget sama jaringan listrik di rumah kita. Dari kecil kan kita udah sering diajarin aturan dasarnya. Air dan listrik itu musuh bebuyutan. Nah, kalau cipratan air banjir sampai ngenain kabel-kabel terbuka, soket, apalagi busi motor, bakal langsung memicu yang namanya korsleting atau hubungan arus pendek. Akibatnya udah jelas, koneksi kelistrikannya putus total. Saraf-saraf motor langsung lumpuh dan nggak bisa lagi ngirim sinyal kehidupan dari aki ke seluruh bagian kendaraan. Dari hasil diagnosis roda 2 kita hari ini, mari kita ubah cara pandang kita soal kata yang sering banget diucapin pas musim hujan. Mogok. Mogok tuh bukan sekedar kerusakan mekanis atau nasib sial doang loh. Mogok ini sebenarnya komplikasi fatal, di mana paru-paru, otak, dan saraf kelistrikan motor semuanya terkontaminasi air. Jadi motormu tuh nggak cuma rusak, tapi dia lagi sakit parah gara-gara nelen air banjir. Saking sakitnya, dia akhirnya pingsan dan nggak bisa jalan sama sekali. Masuk ke bagian keempat, dan ini krusial banget. Jangan nekat terjang banjir. Nah, poin pentingnya ada di sini. Mengingat biaya berobat atau servis untuk motor yang sakit parah kayak gini tuh lumayan nguras kantong, mending kita mikir 2 langkah ke depan. Ikuti deh resep pencegahan dari sumber kita yang simpel tapi nelamatin banget ini. Langkah pertama, kalau kamu lihat genangan di depan udah mencurigakan, mending berhenti dan tunggu aja sampai airnya surut. Serius deh, sabar sedikit itu jauh lebih murah daripada jajan mahal di bengkel. Tapi kalau emang lagi buru-buru, masuk ke langkah kedua, cari rute alternatif lain yang beneran bebas dari banjir. Putar balik aja dan cari jalan memutar yang aman buat dilewati. Sebelum kita akhiri ulasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Saat hujan lagi deras-derasnya dan di depan mata kamu tertutup genangan air yang gelap, apakah kamu beneran mau ambil resiko bikin motormu sakit? Ingat-ingat lagi deh pelajaran anatomi motor kita hari ini. Bayangin paru-parunya yang bisa tersedak, otaknya yang bisa mendadak lumpuh, dan sistem sarafnya yang korslet total. Pikirin itu baik-baik sebelum bikin keputusan nekat buat nerobos banjir. Jangan sampai kendaraan andalan kamu pingsan tak berdaya. Tetap waspada, berkendaralah dengan cerdas, dan sampai jumpa.